Ini adalah kisah kelanjutan ceritaku waktu aku mengontrol rumah yang dulu. Waktu itu ternyata rumah sebelahku dihuni oleh sosok sundel bolong yang mengaku bernama Sundari. Rupanya sosok itu memang bisa berubah wujud menjadi gadis cantik. Namun pada akhirnya dia menampakkan diri dengan wujud yang sangat menyeramkan. Selepas penampakan itu, aku pun terpaksa pindah dari rumah kontrakan itu. Akhirnya, dengan uang seadanya, aku tinggal di kamar kos yang seadanya. Pulang dari kerjaan, kamar kos yang kutempati ini berada di ujung kampung. Ada 4 kamar yang semuanya sudah terisi, masing-masing berukuran 3 kali 3 meter. Plus terdapat sebuah kamar mandi di dalamnya. Meskipun tidak terlalu bersih, namun cukuplah untuk aku tempati. Harga sewanya pun tergolong sangat murah. Para penghuni kamar yang lain hanya terlihat waktu pagi hingga sore saja. Selepas itu, mereka mengunci pintu dan pergi entah kemana. Kebalikan dengan aku, yang tinggal selepas sore hingga esok harinya, jadi kami hanya saling sapa ketika pagi dan sore aku pulang. Kesibukannya setiap orang berbeda-beda, pikirku. Aku sudah merasa aman karena meski hanya sepintas berinteraksi dengan penghuni kamar lain, itu sudah lebih dari cukup. Karena berarti kamar-kamar ini tidak kosong. Aku kembali teringat oleh sosok Sundari, perempuan yang menyeramkan itu. Aku masih suka bergidik ketika teringat lesung pipinya. Pukul 5.30 sore, ketika aku tiba di kamar kos, sepeda motor inventaris kanker. Segera aku parkir di bawah teras, mengingat awan gelap yang sudah semakin menumpuk, tinggal menunggu waktu untuk mengguyur sang bumi. Aku langsung merebahkan diri di kasur yang terhampar di lantai. Oh, bukan ponselku, sebuah foto di galeri. Segera aku amati dengan seksama. Rupanya karyawan baru teman satu kantor itu. Sudah beberapa hari ini aku mencoba mendekatinya. Dia memang tidak cantik secantik Sundari, tapi cukup manis juga kalau sudah menyumbang senyum. Aku masih mengamati foto di galeri ponselku itu. Ketika hujan yang sudah dari tadi belum turun, akhirnya jatuh juga dengan lebatnya. Tanah dan rerumputan yang semua kehausan tampak sangat menikmati air hujan yang mengobati itu. Dalam sekejap, udara yang semula panas segera berubah menjadi sejuk semilir, mengingatkanku kalau perutku belum terisi. Aku meletakkan ponsel, berniat mandi dan menunggu hujan reda, lalu mencari makan. Kulepas pakaian yang sering ini aku pakai. Pada saat itulah aku melihat bercak kecoklatan pada pakaianku. Siapa tahu bisa hilang, tapi noda itu justru semakin menempel. Noda itu seperti bekas tanah atau lumpur. Baunya pun lumayan tidak nyaman di hidung. Aku mencoba mengingat-ingat kalau aku bersandar pada tembok atau ruangan yang kotor. Tapi seharian ini aku memang hanya berada di balik layar komputer saja. Aku juga tidak kemana-mana. Saat jam istirahat, aku baru saja melihat ke arah kasur ketika tanpa sengaja aku melihat butiran-butiran berwarna kecoklatan di sana. Mendekati butiran itu, sebuah kurasakan di antara jari telunjuk dan jempol tanganku. Kurang mas, pelan loh. Ini kan memang tanahnya. Aku dalam hati sekali lagi. Aku amati. Butiran itu benar. Butiran itu memang tanah. Aku tidak ingin berpikir hal yang lain yang sekiranya tidak masuk akal. Maka aku bersihkan saja butiran tanah itu. Usahamu keluar kamar mungkin terbawa saat aku mengendari motor tadi. Entahlah, aku pun segera mandi. Baru juga beberapa guyuran masih dengan mata terpejam karena tidak ingin terkena air sampo. Tiba-tiba aku mendengar suara mesin sepeda motor berbunyi. Sepeda motor kantor itu di bawah maling. Maka tanpa pikir panjang, hanya berbilik handuk. Aku pun berlari menuju ke teras kamar aku. Tentu saja tidak mau berurusan dengan kantor, karena pasti dianggap sebagai ketelanturanku. Hujan yang semula deras sudah mulai reda. Di teras itu, sepeda motor masih siap berdiri di sana. Mesinnya juga mati. Posisi setang juga masih terkunci. Pintu gerbang kosan juga tertutup rapat. Sementara teman-teman kos pun tidak ada satupun yang termantap pulang. Aku mungkin suara sepeda motor berjarak sekitar 26 meter. Suaranya memang tetap terdengar dari sini, namun tentu saja tidak terdengar berusap. Ambil pusing, aku pun segera kembali ke kamar mandi. Ketika aku dengar suara pintu kamar terbuka, namun anehnya saat aku sudah berada di luar kamar mandi, pintu kamar rupanya masih tertutup seperti semula. Aku keliru. Setelah ku ingat-ingat, ketika aku menengok sepeda motor yang tadi sedang dicuri orang itu,
Aku memang lupa menutup pintunya. Tapi setelah aku selesai mandi, mengapa pintu kamar sudah tertutup? Aku kembali mencoba untuk tidak berpikir hal-hal yang di luar pikiran normal. Bisa jadi pintu itu tertiup angin, lalu terhempas dan menutup. Penampilanku sudah rapi dan wangi. Setelah sholat maghrib, aku akan mencari makan. Aku sebenarnya ingin mengajak Sylvie, tapi keberanian utamanya belum cukup. Untuk itu, nanti pada saat yang tepat, aku mengendarai sepeda motor ketika di ujungnya ketemu penjual bakmi goreng. Maka sangat kebetulan bagi kita tidak perlu jauh-jauh buat mencari makan. Segera aku pun memesan bakmi dan nasi goreng yang biasanya aku pesan. Tengah malam juga kembali merasa lapar. Sembari menunggu pesanan dibuat, aku pun mengajak mengobrol si penjual. Bukan obrolan yang serius, karena kebanyakan sampai ketika aku menjawab pertanyaan itu penjual tentang tempat tinggalku. Aku ngekos, mas, gang itu, jawabku sambil santai. Sembari menunjuk deretan kamar yang aku maksud. Aku pun tidak lagi memperhatikan penuhnya penjual yang setelah mendengar jawabanku tiba-tiba tidak banyak bicara seperti semula. Dia tetap sibuk menyiapkan pesananku. Barulah setelah beberapa saat berlalu, si penjual bertanya dengan lirik, "Rumah kos Valencia itu kan, mas?" Aku menjawab dengan sebuah "aku kan." Saat aku tanyakan lebih detail mengenai kosan itu, si penjual dengan cepat menjawab, "Tidak ada apa-apa." Dia segera mengeluarkan pesananku yang lalu kubayar dan segera kembali ke kosan. Dan sudah reda, meninggalkan suasana sejuk di bawah rasa perut kenyang. Aku pun mengantuk, maka aku kembali merebahkan diri di kasur. Tapi belum juga beberapa menit aku bersantai, sudah tercium bau yang menyengat. Bukan bau bangkai, bukan bola-bola air, tapi bau seperti pandan. Padahal awal-awal aku tinggal di belum pernah sekalipun mencium aroma yang aneh. Rasa katuk tiba-tiba hilang ketika sebuah pesan singkat masuk melalui WhatsApp. "Udah makan belum?" Gitu isi pesan itu. Pesan itu berasal dari sang pujaan hati. Nikah, tanda-tanda ia ingin nikah, tanda-tanda ia juga memiliki perasaan yang sama denganku. Andri yang gua pesan, "Aku boleh video call ya?" Yang begitu ia menjawab, "Ya." Aku segera memanggil lewat video call. Percakapan yang syahdu antara aku dan Sylvie tiba-tiba terhenti ketika kulit terlihat ketakutan. Ia menunjuk-nunjuk ke arahku, entah apa yang ia maksud. Aku menanyakan apa yang ia maksudkan, tapi justru menutup panggilan. Aku mencoba memanggilnya kembali, tapi Sylvie lalu menutup panggilanku. Aku segera mengirimkan pesan singkat. Beberapa saat, surveinya juga tidak membalas. Aku menjadi gelisah karenanya. Ketika Sylvie membalas giliranku yang buatkan kabar, bagaimana tidak. Dia mengatakan melihat sosok putih kumbal terbaring di samping. Sosok putih kumal dengan ikatan di kepalanya, apalagi kalau kebetulan. Hari-hariku pun besar, apalagi Sylvie bersikeras memang melihat pocong di samping. Aku mulai mengingat beberapa hari yang lalu saat aku temukan butiran-butiran tanah dan bau-bau yang aneh. Aku juga mulai menghubungkan teman-teman kosanku yang tidak pernah tinggal ketika malam. Juga beberapa kejadian lain yang sebenarnya memang tidak masuk akal. Malam itu udaranya memang benar-benar panas. Pada saat hujan deras sudah turun seharian, pintu kamar pun sudah aku buka lebar-lebar, berharap ada udara yang mengalir ke dalam. Perasaanku juga tidak seperti biasanya. Ada rasa cemas yang susah untuk aku jelaskan. Sudah 2 gelas kopi kuhabiskan. Berbatang-batang rokok pun aku telah kuhisap. Namun, tetap saja perasaan gelisah semakin mencekam. Jarum jam di tangan menunjukkan pukul 11 malam. Suasana terasa sangat hening. Aku terkejutkan kepala ketika melihat pintu kamar mandi tertutup dengan sendirinya. Tidak mungkin angin bulu tangkis tiba-tiba saja memang hebat. Pintu kamar mandi yang semula menutup tiba-tiba kembali terbuka. Aku bangkit dari rebahanku. Lututku terasa bergemetar, rasa takut mulai menyelimutiku. Bau pandan terjun silih berganti dengan bau pengap yang menusuki. Aku mulai membenarkan apa yang dilihat dalam video call kemarin. Badanku mulai lemas membayangkan sosok itu. Dan benar saja, dari dalam kamar mandi tiba-tiba aku melihat sosok putih. Terlihat ada sebuah ikatan di ujung kepalanya. Ikatan itu menjuntai. Ketika kepala itu mengangguk-angguk, ingin sekali rasanya aku berlari keluar. Namun gigiku terasa kaku. Aku terpaksa hanya bisa berdiri menatap sosok yang menyambut. Sosok putih kumal itu tiba-tiba keluar dari kamar mandi, lalu berdiri tepat di tengah-tengah antara kamar mandi dan tembok kamar. Sosok itu
memang tidak persis menghadap ke arahku, tapi aku tetap melihatnya dari sana. Ia tidak melihat penampakan kaki. Sosok itu memang melayang sebentar. Sosok itu melayang ke atas menembus plafon kamar. Namun secara tiba-tiba sosok itu kembali melayang turun. Ikatan di kepalanya masih menjuntai, seperti sengaja ia bermain. Sosok itu kembali melayang hilang entah kemana. Tapi pada ujungnya ia kembali lagi dengan melayang pula. Aku kembali terpaku di atas tempat tidur. Aku memang tidak dalam posisi berdiri dan siap berlari, tapi tidak kuasa mengarahkan kakiku. Hingga pada akhirnya sosok itu menghilang. Beberapa saat aku nyaris terkencing di celana saat tiba-tiba sosok itu telah berdiri di sebelahku, tepat di sebelahku. Aku tidak sempat melihat raut mukanya karena pandanganku buru-buru. Aku merasa keadaan sekeliling terasa gelap. Lututku semakin goyah, tidak sanggup lagi menyanggah berat. Sosok itu kembali melayang, menembus plafon kamar sama dengan gunung Jawa terkulai. Setelah beberapa saat aku mulai bisa menggerakkan badan dan beristighfar. Astagfirullahaladzim. Bisa aku ketika kekuatanku mulai kembali. Tanpa pikir panjang, aku segera menyalakan mesin sepeda motor. Bannya satu. Nama yang akan aku tuju malam itu Silvi. Aku akan ke kosnya Silvi untuk yang kedua kalinya. Aku terpaksa harus pindah tempat tinggal. Aku tidak peduli uang gaji harus kupakai untuk mencari kosan yang lain. Selain itu pula, Silvi selalu mendampingiku, beri semangat sampai pada akhirnya aku mendapatkan kosan yang aman. Dari pengalamanku yang diganggu sok menyeramkan itu, mungkin tidak begitu banyak hikmah yang aku ambil. Tapi yang jelas pada saat itu aku lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak berani lagi meninggalkan sholatku. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur dan untuk ke depan semoga channel ini bisa lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.